Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Biasanya pengajian di kantor di ruang LP2M, namun hari ini kita hanya online saja karena situasi. Mudah-mudahan minggu depan bisa normal kembali untuk bisa ada offline dan ada online-nya juga. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di kampus tahu bahwa hari ini kita tidak ada pengajian offline, semuanya online. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kewajiban hati. Tentang kewajiban hati sudah kita lewati bahwa kewajiban hati yang pertama adalah beriman kepada Allah, yaitu meyakini adanya Allah tidak serupa dengan seluruh ciptaannya, bahwa Allah satu-satunya pencipta, selain Allah adalah ciptaan. Kemudian kita meyakini bahwa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasul Allah, Rasul terakhir, penutup para anbiya, dan meyakini membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah kita lewati juga tentang ikhlas. Ikhlas adalah berbuat ketaatan hanya mengharap ridha Allah. Juga sudah kita lewatkan tentang penyesalan terhadap maksiat-maksiat. Juga tawakal, kemudian muraqabah lillah, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, ridha terhadap takdir Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan syukur yang wajib sudah kita jelaskan seminggu yang lalu, bahwa syukur yang wajib adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat sehat badan, nikmat harta, nikmat nikmat anggota tubuh yang sempurna, maka kita gunakan semuanya pada ketaatan kepada Allah, karena Allah pencipta kita, yang memiliki seluruh alam termasuk kita, sehingga kita tidak boleh menggunakan nikmat yang telah Allah berikan pada selain yang Allah ridhoi. Nah, poin pada hari ini adalah kita akan membahas tentang sabar dan dilanjutkan nanti dengan kewajiban-kewajiban hati yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah: was-sabru wa huwa habsun nafsi wa qahruha ala makruhin tatahammaluhu aw ladzizin tufariquhu wa huwa aqsamun thalathun awwaluha as-sabru ala adai ma aujaballahu kas-salati. Kita sekarang memasuki tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menekan diri dan memaksanya untuk menerima sesuatu yang dia benci, atau nikmat yang harus berpisah dari nikmat yang Allah berikan. Kemudian sabar ini ada tiga jenis yang akan kita bahas. Ada 3 jenis atau 3 bentuk kesabaran. Jadi sabar ini kita ulangi bahwa adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukai. Jadi ketika kita nggak gampang sabar itu, memang dalam kita bersabar, menahan diri dan memaksanya untuk bisa menanggung sesuatu yang tidak disukai, atau bisa berpisah dari perkara yang enak. Sabar yang wajib ada 3 macam yang sebentar lagi kita jelaskan. Ketika kita memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukai, nafsu itu kan cenderung untuk suka pada yang enak-enak.
Sementara sabar itu adalah untuk menekan nafsu agar kita dapat menanggung, agar dapat menahan diri dari sesuatu yang kita sukai, berpisah dari kita, berpisah dari perkara yang enak, berpisah dari kelezatan hidup, berpisah dengan orang-orang yang dicintai misalkan. Jadi sesuatu yang menurut kita itu enak, menurut kita itu nyaman, lalu kita berpisah dari kita, lalu kita tekan diri untuk sabar. Itulah namanya sabar, menekan diri untuk siap menghadapi semua yang tidak enak yang menimpa diri kita. Jadi sabar itu ada 3. Yang pertama, wa awwaluha as-sabru ala ada'i ma aujaballahu kas-shalah. Sabar yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, seperti sholat, puasa, itu kan bagi orang yang hatinya tidak Allah berikan hidayah, nggak gampang bagi mereka untuk sholat, nggak gampang bagi mereka untuk puasa. Padahal sholat bagi sebagian orang itu sangat simple, tidak berat, tapi bagi sebagian orang itu sangat berat untuk dia lakukan. Nah, sabar kita dalam melakukan ketaatan. Mungkin gak enak sebagian orang melakukan sholat, tapi karena itu kewajiban, harus bersabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam sholat, sabar dalam berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang batalkan puasa. Itulah namanya sabar. Bersabar dari melakukan ketaatan, melakukan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita dilakukan, walaupun nafsu tidak menginginkannya. Contoh yang lain adalah misalkan kita dalam sholat tiba-tiba keluar misalkan kentut, udah mau selesai sholat keluar kentut di akhir misalkan, ya sabar, harus bersabar, harus menyelesaikan, harus putus sholatnya, kemudian dia berwudu kembali, kemudian dia sholat. Padahal misalkan waktunya tidak banyak, waktu mepet, tapi karena kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, kita jalankan dengan hati lapang, dengan lapang dada, tidak merasa tertekan, meniatkan lillahi ta'ala karena ini melaksanakan kewajiban. Itulah yang dinamakan dengan sabar dalam menjalankan ketaatan, walaupun itu berat. Bukankah di dunia ini memang tempat kita bersabar, karena dunia ini tidak ada yang, tidak semuanya enak. Kalau kita mau semuanya enak kan tempatnya bukan di dunia. Oleh karena itu, dalam menjalankan ketaatan, menjalankan semua perintah, butuh upaya kita, butuh kesadaran kita untuk menekan nafsu, untuk menjalankan yang Allah perintahkan. Itu yang pertama, yaitu sabar dalam menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Bagi tadi kalau kita katakan sebagian orang takut pada Islam karena kenapa? Karena ada sholatnya, karena ada puasanya, katanya nggak enak. Inilah seharusnya dia tahu bahwa akhirat yang lebih kekal abadi, di mana nanti di sanalah tempat yang tempat istirahat kita. Jadi ketika kita capek di dunia dalam melakukan ketaatan, itulah dia istirahat kelak kita di akhirat. Jadi capek dalam melakukan ketaatan, anggap bahwa itu istirahat kita kelak di akhirat. Jadi akhirnya kita tidak merasa capek, akhirnya bersabar dalam melakukan perintah Allah, bersabar dalam melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan di atas kita. Kemudian wasaniha as-sabru ala ma haramallahu ta'ala, kas-sabri ala an-nazri ila ma harrama, kas-sabri ala an-nazri ila ma haramallahu an-nazri ilaihi wa 'anil zina. Selanjutnya adalah, kalau tadi sabar dalam menjalankan kewajiban, sekarang adalah sabar untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Allah melarang kita zina, Allah melarang kita untuk berbuat maksiat, Allah melarang kita untuk melihat sesuatu yang itu dilarang oleh Allah, melihat aurat misalkan, atau melihat lawan jenis dengan syahwat misalkan, itu dilarang oleh Allah. Nah, bersabar untuk tidak melihat yang dilarang oleh Allah, bersabar untuk tidak melakukan zina, menekan diri untuk tidak melakukan zina, bersabar untuk tidak melakukan maksiat mata, maksiat tangan, maksiat lidah misalkan. Bersabar. Padahal banyak
godaan, tapi dia bersabar untuk tidak terjatuh ke dalam keharaman. Itulah yang dimaksud dengan sabar dalam menjauhkan yang haram. Karena nafsu ini kan cenderung kepada yang dilarang. Karena jalan ke neraka itu dipenuhi dengan yang enak-enak, dipenuhi dengan yang memuaskan nafsu. Sementara jalan menuju surga adalah dipenuhi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi nafsu, sehingga butuh kesabaran. Haram harus kita tinggalkan, walaupun itu berat bagi hati kita. Tidak kita lakukan karena Allah melarang kita untuk melakukan yang haram. Itulah yang disebut dengan sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wathalithuha as-sabru ala mabtalakallah. As-sabru ala mabtalakallahu bihi minal masaibi wal balaya bimakna adamil i'tiradi 'ala Allahi awid-dukhuli fi ma harramahu Allahu bisababin. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, jenis sabar yang ketiga adalah bersabar terhadap bala yang Allah ujikan kepada kita. Bersabar terhadap bala yang Allah ujikan kepada kita. Nah, berupa musibah-musibah, bala, dengan pengertian tidak memprotes Allah dan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah disebabkan musibah-musibah tersebut. Jadi sabar kita dalam menghadapi musibah yang tertimpa atau ujian yang menimpa kita adalah dengan tidak protes terhadap apa yang kita alami, tidak protes. Apalagi sekarang kondisi sulit, kita di mana-mana sedang menyebar virus corona, COVID-19 sedang meningkatnya, sehingga ada orang yang baru meninggal suami, sekarang meninggal orang tua, ada yang baru meninggal orang tua, meninggal anak, ada yang baru meninggal suami, meninggal pula anaknya. Itulah kita di dunia ini ditimpa oleh banyak cobaan, oleh banyak bala, kehilangan orang-orang yang dicintai, bala kekurangan harta, bala Allah ujikan dengan sakit. Nah, disinilah butuh kesabaran kita untuk tidak menentang Allah, untuk tidak pernah berkata bahwa Allah tidak adil. Kenapa harus itu tertimpa pada saya? Tidak demikian, tapi menahan diri, menerima, menekan nafsu bahwa ini adalah bala, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Para ulama, para sufi, ahli-ahli sufi, mereka ketika ditimpa musibah, mereka menganggap itu hari raya. Mungkin kita bisa mencontoh mereka. Bagaimana bisa seseorang itu ditimpa musibah tapi itu dianggap hari raya. Bahkan dengan seperti itu semakin mereka meningkat ibadahnya kepada Allah. Tidak menyebabkan mereka lemah dalam beribadah karena tertimpa oleh musibah. Para nabi-nabi itu orang yang paling berat diberikan musibah, ditimpa oleh musibah. Nabi, kemudian setelah nabi para wali-wali, orang-orang solih, sesuai dengan keimanan mereka lah diberi bala. Semakin tinggi kekuatan keimanannya, semakin besar bala yang Allah ujikan. Sehingga sebagian ulama juga, sebagian orang-orang solih, ketika tidak ditimpa oleh musibah, mereka sedih. Jangan-jangan Allah sudah tidak sayang gitu. Maksudnya Allah sudah tidak meridhai dia gitu. Jangan-jangan Allah sudah tidak meridhai, mungkin dia sudah jauh dari ketaatan misalkan. Sebagian berpikir seperti itu orang-orang solih. Maka dari itu kita perlu mencontoh orang-orang solih dalam kesabaran. Walaupun sabar ini mudah sekali untuk kita ucap di mulut, tapi sangat sulit untuk kita kerjakan. Namun paling tidak kalau kita sudah mengkaji ilmu agama, sudah memahami apa itu hakikat sabar, maka kita akan lebih tawakal kepada Allah, menyerah diri semata-mata hanya kepada Allah, tidak terjatuh ke dalam maksiat. Itu orang yang lulus dari cobaan, dari bala, dari orang yang sabar dalam menghadapi bala. Orang yang ditimpa musibah tapi tidak jatuh dalam maksiat, itulah orang yang lulus dari ujian Allah. Sebagian orang ditimpa musibah tapi dia ingkar kepada Allah, dia menentang Allah, dia berkata Allah tidak adil. Katanya sebagian orang,
Kenapa harus dia yang mengalami? Kenapa harus dia yang kena bala? Kenapa enggak orang lain? Ya, itu berarti bagaimana orang seperti itu sudah menentang Allah, dia ingin orang lain yang kena musibah. Bukan mendoakan orang lain tidak kena musibah, tapi malah dia berharap orang lain saja. Sebegitu dia tidak care dengan orang lain, sebegitu dia tidak menekan hawa nafsunya untuk menerima apa yang Allah timpakan atas dia. Nah, semoga Allah menganugerahi kita kesabaran, menjadikan kita orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar juga dalam menjauhkan maksiat-maksiat, dan semoga Allah jaga kita dari maksiat-maksiat dan Allah berikan kekuatan kita untuk melakukan ketaatan. Selanjutnya, wabughdhu syaitan. Tadi sebenarnya di kitab ini agak kenapa ada di bisa babi, ada zalika. Bisa babi diberikan koma sehingga saya membaca bisa babi tidak tanpa zalika. Jadi tadi kita ulang bacaannya sedikit saja untuk menyambung. Tadi wasalithuha as-sabru ala mabtalakallahu bihi minal masaibi wal balaya bimakna adamil iqtiradi alallahi awid dukhuli fi ma harramahu Allahu bisababi dzalika. Sekarang wabughdhu syayatin ay karahiyatihi. Selanjutnya adalah membenci syaitan. Artinya apa? Ya, membenci syaitan, tidak mengikuti syaitan. Membenci setan, jangan ikuti langkah-langkah setan, jangan menjadikan setan sebagai penolong, jangan berteman dengan setan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita melawan setan dengan banyak-banyak membaca tahsin, auradut tahsin, membaca pagi sore, menjaga diri dari setan supaya tidak diganggu, supaya tidak digoda oleh setan, sehingga kadang-kadang akibat godaan setan orang menjadi malas beribadah, malas melakukan ketaatan, cenderung kepada haram karena gangguan setan. Oleh karena itu layak bagi kita untuk menjauhkan diri dari setan, untuk membenci setan, karena setan ini memang tidak akan puas sebelum kita manusia ini mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu kita benci. Syaitan paling tidak senang bila ada orang mengenal Allah. Syaitan paling tidak suka bila kita belajar ilmu tauhid, sehingga dia akan mengganggu, karena dia akan diberikan mahkota oleh rajanya syaitan bila dia bisa menyesatkan manusia. Kita mungkin pernah mendengarkan cerita bagaimana syaitan itu ketika menggoda manusia, jika ada yang menggoda untuk jatuh ke dalam maksiat, maka dipuji oleh petingginya syaitan, dikatakan hebat kamu, hebat kamu. Namun ketika mampu seorang syaitan itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, itu yang paling berhasil dianggap oleh petingginya syaitan, sehingga dia akan diberikan mahkota. Bagi syaitan yang mampu mengeluarkan orang dari Islam dengan rayuan dia, dengan godaan dia, bagi orang sebagian yang tidak dekat dengan ilmu agama, maka dia kena oleh godaan syaitan, sehingga dia mati kafir. Si syaitan itu diberikan oleh petingginya dengan mahkota. Sebegitu mereka bekerja keras untuk menjadikan manusia menjadi kafir. Oleh karena itu perlu kita membenci syaitan. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, cerita Syekh Abdul Qadir Jailani datang iblis. Iblis adalah nenek moyangnya syaitan. Iblis itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sedang beliau beribadah. Dikatakan oleh syaitan, wahai Abdul Qadir Jailani, hambaku, aku adalah Tuhanmu, telah aku bebaskan kamu dari segala bentuk ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ilmunya dapat mengalahkan syaitan. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, pergi kau setan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengatakan bahwa itu setan? Karena beliau telah belajar, seorang ulama, beliau itu mengerti ilmu agama, beliau mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah tidak menyerupai syaitan, Tuhan yang kita sembah tidak menyerupai cahaya. Sementara syaitan tadi kan dia mengatakan dirinya Tuhan berbentuk cahaya yang sangat indah. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan keilmuannya yang kuat, beliau berkata, Allah tidak serupa dengan makhluk, itu bukan Tuhan, sehingga pergi kau setan.
Kenapa? Karena kekuatan ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga syaitan berkata, ilmumu telah mengalahkanku. Telah banyak aku berdaya manusia dengan cara seperti ini. Artinya apa? Banyak orang ditipu oleh setan dengan cara seperti tadi, dibebaskan dari bentuk ibadah katanya. Padahal tidak ada seorang manusia pun, bahkan Nabi, yang bebas dari ibadah. Kita tahu Nabi sampai bengkak kaki beliau beribadah kepada Allah. Itu juga ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beliau berpikir kalau ada orang yang dibebaskan dari ibadah kepada Allah, tentu yang pertama sekali adalah Nabi, bukan saya. Begitulah kekuatan ilmu. Nah, jadi setan ini perlu kita benci. Jangan ikuti setan. Ketika setan mau menjadikan kita malas dalam belajar ilmu agama, lawan dia. Banyak baca zikir, banyak baca auradut tahsin untuk penjagaan. Selanjutnya, wa bughdul ma'asi li'anna Allah zammaha wa harrama 'alaina fi'luha. Selanjutnya, kewajiban hati adalah membenci maksiat-maksiat. Jadi, maksiat harus kita benci. Membenci maksiat karena Allah karena Allah mencela orang yang melakukan maksiat. Karena Allah mengharamkan melakukan maksiat. Karena Allah mengharamkan melakukan maksiat, kita wajib di hati kita membenci maksiat. Jadi maksiat yang terjadi pada kita benci. Kita tidak ingin melakukannya. Kalau pernah melakukan, menyesal, sehingga setelah menyesal tidak ingin melakukannya lagi karena membenci maksiat. Jangan ketika orang melakukan maksiat di diri kita harus benci, juga pada orang lain. Jangan sampai ketika maksiat dilakukan oleh orang lain, kita senyum-senyum saja atau bertepuk tangan, ikut bergembira, ikut mendukung. Itu namanya meridhai maksiat. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk membenci maksiat. Maksiat perlu kita benci dan perlu kita jauhi. Ar-ridha bil maksiyah, maksiyah kata para ulama. Meridhai maksiat, hukumnya maksiat. Paling enggak di hati kita ada rasa tidak senang. Kita diperintahkan oleh Allah dalam bab amar di belakang tentang menjalankan perintah, menjauhi larangan, dalam setelah bab perintah itu, bahwa kita wajib menjalankan perintah, wajib menjalankan perintah, wajib menghindari dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat, menjalankan perintah sesuai rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, kemudian menjauhkan yang diharamkan oleh Allah. Dan wajib kita kepada orang lain juga, kita paksa orang untuk seperti itu jika kita mampu. Jika kita mampu, paksa dia. Anak kita, orang terdekat dengan kita lagi melakukan maksiat, misalkan dia main judi, buang itu, marah kita. Itu tanda kita tidak meridhai maksiat. Atau kalau tidak mampu dengan tangan, tentu dengan perkataan. Kita bilang jangan, itu tidak boleh. Kok ini dilakukan? Kok selalu ghibah, selalu namimah misalkan? Jangan. Itu tidak boleh, itu dosa misalkan. Itu dengan lisan. Ketika sudah kita sampaikan, tetap aja tidak ada perubahan. Misalkan, jangan, itu zina. Kita lihat laki perempuan khalwat di dalam ruang kosong. Gak bisa kita bilang itu hak dia. Kita harus meminta dia untuk jangan lakukan itu. Ini maksiat. Tanda kita tidak ridho dengan mulut kita kalau kita mampu. Dengan mulut kita. Jangan lakukan itu. Ini ngapain ini? Kok dua-duaan tempat sepi? Gak ada orang lain, ayo pergi. Gak boleh seperti ini. Ini Allah tidak ridha, ini murka Allah. Jika ada orang khalwat di sebuah tempat misalkan, jelaskan, larang orang untuk tidak melakukan maksiat. Ini tanda kita membenci maksiat itu. Gitu. Kalau udah tidak mampu, baru kita udah berkali-kali kita bilang misalkan, bahkan nggak mampu lagi kita bilang. Ketika kita bilang bahkan dapat membahayakan diri kita misalkan, atau dapat membahayakan agama kita, mending diam. Di hati tidak setuju. Jadi jangan terjadi meridhai maksiat, karena itu berbahaya. Tidak terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan penyebab datangnya bala. Jangan-jangan seperti sekarang ini kita mengalami bala nggak selesai. Banyak orang diam melihat maksiat. Banyak muda-mudi duduk
dengan padahal bukan pasangan suami istri, tapi orang melihat dengan santai. Itu urusan mereka, jangan urus urusan orang. Itu yang menjadi penyebab sekarang kenapa banyak terjadi balak, jangan-jangan. Jadi kita harus care, aware. Jadi melihat lingkungan kita yang melakukan maksiat, datangi, katakan bahwa ini tidak boleh, tentu dengan cara bil hikmah, mau'izah hasanah. Kita katakan jangan lakukan itu, ini tidak boleh. Apalagi anak-anak muda, kita yang orang tua yang ngomong misalkan, tentu akan dengan cara yang baik, bukan memarah-marahi, bukan mempermalukan di depan orang misalkan. Sampaikan dengan baik-baik supaya bukti bahwa kita tidak ridho terhadap tidak ridho terhadap yang mereka lakukan dari maksiat itu. Jadi itu upaya kita sebagai seorang sesama muslim. Jangan meridhoi maksiat. Jadi benci maksiat. Benar-benar benci. Kalau terjadi maksiat pada orang, kita dari raut wajah aja udah nggak senang gitu. Jangan terlihat kayaknya, atau sebagai orang tua lah. Sebagai orang tua kadang-kadang anak melakukan maksiat tapi tidak terlihat. Jangankan di raut wajah, jangankan di omongan atau dimarahi, raut wajah aja terlihat nggak menentang dengan maksiat yang dilakukan oleh anaknya atau oleh saudaranya. Oleh karena itu perlu kita seperti itu melarang orang yang melihat maksiat itu nggak senang gitu. Kalau nggak mampu ya paling nggak di hati. Kalau nggak mampu dengan berbicara, nggak mampu lagi dengan tangan, nggak mampu dengan lidah, maka paling nggak di hati benci. Itu paling kurang yang bisa kita lakukan. Jangan terlihat meridhoi tadi. Karena ar-ridha bil maksiyah. Kemudian wa mahabbatullahi bi ta'zimihi ta'zimal wajiba wa tadhalluli lahu ghayatut tadhallul. Selanjutnya kewajiban hati kita setelah di belakangnya telah disampaikan beriman kepada Allah, sekarang adalah mencintai Allah. Bagaimana dimaksud mencintai Allah? Dengan mengagungkannya sebagaimana pengagungan yang wajib, dan merendahkan diri kepada Allah dengan puncak perendahan diri. Bukti bahwa kita cinta kepada Allah adalah mengagungkan Allah, merendahkan diri dengan puncak perendahan. Puncak perendahan diri kita hanya kepada Allah. Arti puncak perendahan diri kita hanya kepada Allah adalah tidak ada lagi setelah itu. Kalau kita sholat, itu adalah karena puncak perendahan diri kita kepada Allah. Padahal sholat kita mungkin tidak ada yang lihat. Kalau kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, walaupun di depan atau di belakang orang kita tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena kita puncak peribadatan kita adalah kepada Allah. Walaupun orang tidak melihat kita tetap menjaga diri, tidak makan, tidak minum. Karena kenapa? Karena itu adalah perintah Allah, karena itu puncak perintah. Sementara jika kita mencintai sesama manusia, itu beda dengan mencintai Allah. Tidak juga ketika dikatakan cinta kepada manusia atau taat kepada manusia, itu langsung dikatakan dia sudah beribadah kepada manusia. Tidak juga. Atau cinta negara, atau cinta guru misalkan, itu juga tidak bisa langsung kita katakan bahwa dia telah beribadah kepada gurunya. Tidak. Karena kenapa? Makna kepada yang cinta kita kepada Allah, makna ibadah kita kepada Allah adalah puncak ketaatan kita, puncak perendahan diri kita hanya kepada Allah. Puncak perendahan diri kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sementara yang lain, cinta kita kepada orang tua mungkin melihat kita di depan, kita bisa menjaga di depan orang tua, dengan di belakang tentu bisa beda. Dengan orang tua berbicara baik-baik, tidak menceritakan yang menyebabkan orang tua sedih, padahal dia bersembunyi dari kesedihan misalkan karena orang tuanya supaya tidak ikut sedih misalkan. Itu bisa karena kenapa? Karena orang tua tidak tahu gitu. Atau taat kepada orang tua misalkan, ketika orang tua meminta dia untuk beli minuman keras misalkan, tentu dia tidak akan melakukan itu. Karena kenapa? Karena puncak ketaatan dia kepada Allah. Tidak bisa mematuhi manusia dalam maksiat kepada Allah. Nah, di sini kan ada batas. Kalau kepada manusia, kepada guru, kepada siapapun selain Allah, itu ada batasnya. Ada bukan puncak. Yang puncak itu hanya kepada Allah. Kepada manusia tidak bisa puncak. Kepada negara juga tidak bisa. Kalau walaupun kita cinta negara, walaupun kita cinta orang tua tadi, bukan puncak, karena puncak adalah kepada Allah. Karena selain Allah, jika tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak kita lakukan, karena bukan puncak. Jadi di sini juga jangan kabur makna ibadah, sehingga sebagian orang juga tidak berani lagi upacara 17 Agustus. Karena kenapa? Karena takutnya nanti cinta kepada negara melebihi cinta kepada Allah. Tidak.
Cinta kita kepada Allah itu khusus, puncak. Cinta kita kepada negara hanya dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, karena bukan puncak. Cinta kita kepada orang tua dalam hal yang Allah perintahkan. Cinta kita kepada guru dalam hal yang Allah perintahkan, tidak melampaui sebagaimana yang Allah perintahkan. Itu. Jadi lagi-lagi jangan sampai salah paham, jangan sampai kita berpikir bahwa setiap cinta selain kepada Allah udah jatuh kufur. Tidak, gitu. Jatuh kufur jika menyekutukan Allah, jatuh kufur jika mencaci Allah, jatuh kufur jika mensifati Allah dengan sifat kekurangan baginya. Itu. Sementara jika dia hanya cinta kepada selain Allah, hanya cinta kepada selain Allah, tidak menyebabkan kufur, kecuali dia mengatakan dia mencintai manusia itu melebihi cintanya kepada Allah, itu lain cerita, gitu ya. Kemudian wa mahabbati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ta'zimihi ta'zimal lazima wa mahabbatu sairi ikhwanihi nabiyyin alaihimus salatu wassalam. Selanjutnya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengagungan, dengan kecintaan yang wajib kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengagungkan yang wajib dilakukan dan mencintai semua saudaranya, yaitu para nabi. Kita cintai Nabi Muhammad, arti kita cinta kepada Nabi, kita mencintai Nabi, kita mentaati apa yang Nabi sampaikan. Ma ata bihir rasul haqquhu taslim wal qabul. Kalau dikatakan dalam kitab Kifayatul Awam, ya, Aqidatul Awam. Jadi apa yang Rasul sampaikan wajib untuk kita ikuti. Cinta kita kepada Rasul, ikuti tuntunan Rasul. Cinta kita kepada Rasul, menjalankan yang Rasulullah perintahkan, meyakini akidah sebagaimana Rasulullah sampaikan, bahwa Allah ada tempat-tempat, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu pokok cinta kepada Rasul. Kemudian meneladani sifat-sifat Rasul. Apa yang Rasulullah bawa semuanya benar, itu dari Rasulullah. Ta'zim kita kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, gitu. Apa yang Rasulullah sampaikan dijalankan dengan penuh keagungan, ketaatan. Tidak mencaci Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, sering-sering berselawat, tanda cinta kepada Rasulullah, mengagungkan, mendengar nama Rasulullah kita berselawat, di antaranya menumbuhkan kecintaan yang dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika cinta kita dalam kepada Rasulullah, tentu akan mendorong untuk mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Rasulullah cintai kita lakukan, apa yang Rasulullah tidak sukai tinggalkan, begitu. Juga mencintai saudara-saudaranya para nabi. Jadi kalau kita cinta Nabi, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita nabi lain tidak kita cintai. Semua nabi, semenjak dari Nabi Adam sampai nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, kita cintai, kita akui mereka sebagai nabi dan rasul. Kita sifati mereka dengan sifat-sifat yang layak bagi mereka. Kita sifati mereka dengan sifat-sifat yang wajib bagi mereka, bukan mensifati sifat kekurangan bagi mereka. Tidak mengatakan nabi itu, misalkan ada yang tidak berbohong, nabi itu berbohong katanya, na'udzubillah, itu bertentangan dengan sifat nabi dan rasul. Tidak mengatakan nabi itu, para nabi dan rasul itu melakukan sesuatu yang merendahkan jiwa para nabi, seperti mencuri, seperti melihat perempuan dengan pandangan yang bersyahwat yang bukan istrinya misalkan. Tidak mengatakan bahwa seorang nabi itu mengalami penyakit yang menjijikkan seperti Nabi Ayub misalkan. Seperti orang berkata, enggak, Nabi Ayub itu tidak mengalami penyakit yang menjijikkan yang berulat. Bagaimana bisa berulat? Sementara para nabi itu sudah wafat saja, ulat tidak mau makan jasad para nabi. Sudah wafat, bagaimana lagi ketika hidupnya? Jadi begitulah kita mencintai para nabi, pada rasul, mengagungkan mereka, tidak mengatakan mereka dengan kalimat, tidak mensifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi nabi, gitu. Jadi itu cara kita mencintai nabi, menjalankan perintah nabi, tidak mensifati dengan sifat-sifat yang kekurangan atau yang mustahil bagi nabi, gitu. Kemudian wa mahabbatus sahabati min haitsul ijmal
bimakna ta'zimihim fa innahum ansaru dinillahi wala siyama as-sabiqunal awwalun minhum. Selanjutnya kewajiban hati kita adalah mencintai para sahabat Nabi secara global dengan mengagungkan mereka. Mereka itu adalah penolong agama Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, apalagi yang as-sabiqunal awwalun tadi yang telah kita sebutkan. Kita agungkan mereka. Kita agungkan, tidak mengatakan salah satu di antara mereka, tidak mencaci salah satu di antara mereka, seperti golongan-golongan Syiah misalkan mencaci Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau golongan Mujassimah misalkan mencaci Ali. Kita orang ahlu sunnah mencintai sahabat sebagaimana diperintahkan, mencintai para sahabat as-sabiqunal awwalun dan orang-orang para sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah mereka itu akan masuk surga. Itu secara global, walaupun ada nanti oknum para sahabat itu tidak kita bahas, tapi secara global kita mencintai para sahabat. Para sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar yang menemani beliau ketika beliau sedang hijrah. Ketika hijrah kan Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar dalam gua, sehingga ada nas yang menunjukkan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga jika seseorang sampai mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, maka dia itu sudah keluar dari Islam, telah kufur kepada Allah. Ini hati-hati karena menentang nas, gitu ya. Jadi para sahabat kita cintai mereka, kita agungkan mereka di hati kita. Jangan mencaci, jangan ketika bicara kayaknya nggak ada tempat di hati mereka untuk sahabat, kayak mencaci, kayak jangankan para sahabat, ulama saja kita diminta untuk menghargai, menghormati, mengagungkan para ulama itu. Kemudian wa mahabbatul al wa hum azwajuhu wa aqribauhu almu'minuna wa dzalika lima khussu bihi minal fadli wa qarabati afdali khalqillahi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kewajiban hati adalah mencintai keluarga Nabi, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka? Mereka adalah para istri-istri Nabi, kerabat-kerabat beliau yang beriman. Kita mencintai mereka karena keutamaan yang Allah khususkan bagi mereka dan kekerabatan mereka dengan makhluk Allah yang paling utama. Kenapa kita cintai mereka? Karena mereka memang kerabat-kerabat Rasul. Karena kita cinta Rasulullah, istri-istri beliau kita cintai, kerabat-kerabat beliau kita cintai, orang-orang yang Rasulullah cintai, kita ikut mencintai mereka. Apalagi keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, Hasan, Hussein, anak beliau, cucu beliau Hasan Husain, apalagi Fatimah, Sayyidah Fatimah, istri-istri beliau, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, dan yang lain-lain semuanya istri-istri para nabi. Kita cintai mereka. Mereka adalah ummul mukminin. Kita cintai mereka. Kita caci-caci mereka, tidak kata-kata yang tidak sopan dan tidak layak kepada mereka, gitu. Kalau kita cintai anak-anaknya, kita cintai cucu Rasulullah yang paling beliau cintai, Hasan dan Husain. Kalau Husain itu oleh orang Syiah misalkan diagung-agungkan, bukan berarti kita tidak boleh mengagung-agungkan beliau. Kalau orang Syiah itu salah caranya mungkin dalam mengagungkan, kita mengagungkan dengan cara yang benar, bagaimana Rasulullah mencintai beliau. Jadi bukan dengan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang sampai histeris di hari Asyura misalkan, sampai mukul-mukul diri sampai keluar darah di tubuhnya. Kita tidak seperti itu, tapi kita mencintai Sayyidina Husain sebagai cucu Rasulullah yang Rasulullah sangat mencintai beliau. Itu. Kemudian wa mahabbatus sholihin li'annahum ahbabullahi lima lahum minal qurbi ilaihi bita'atihi al-kamilati. Selanjutnya adalah mencintai orang-orang yang solih. Bagaimana mencintai orang-orang yang solih adalah, kenapa kita mencintai orang-orang yang solih? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi orang solih dicintai oleh Allah, kita mencintai mereka.
disebabkan kedekatan mereka kepada Allah dengan taat kepadanya secara sempurna. Jadi orang-orang soleh kita cintai juga. Dari Nabi kita pertama mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat, mencintai juga orang-orang soleh. Orang soleh itu orang-orang yang taat kepada Allah, kita cintai mereka. Karena kenapa? Karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Allah mencintai mereka, kita mencintai mereka. Termasuk wali-waliullah. Bahkan jika ada orang yang membenci waliullah, berarti telah membuka permusuhan dengan Allah. Dia telah bermusuhan dengan Allah. Nah, oleh karena itu tidak terlalu berlebihan ketika kita mencintai orang-orang soleh, mencium tangan orang soleh, yang tentu saja dengan yang perempuan, laki-laki, gitu kan, mencium tangan orang soleh itu, atau mencium tangan kalau ada alasnya bagi yang berbeda jenis misalkan, itu suatu yang bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, dan itu bukan berarti sesuatu yang syirik, bukan juga itu sesuatu berarti kita telah melakukan, kata sebagian orang itu sudah terlalu berlebihan, katanya sudah terlalu mengkultuskan. Tidak, karena perintah Allah adalah, tentu saja kita lihat mana itu orang soleh, bukan sembarangan orang soleh gitu ya. Sampai ke kuburan orang soleh pun dianjurkan kita untuk mendatangi kuburan mereka. Jadi orang soleh perlu kita agungkan, perlu kita muliakan. Kalau dalam, kan al ulama itu warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu layak untuk kita hargai mereka, kita agungkan mereka, kita tempatkan mereka di hati kita. Para orang-orang soleh, mengagungkan mereka misalkan, itu tidaklah berlebihan. Itu adalah anjuran syara', bahkan itu adalah kewajiban hati sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Qaulul Jali ini. Ini yang dapat kita sampaikan hari ini tentang kewajiban-kewajiban hati. Sudah selesai kita bahas kewajiban hati. Insya Allah minggu depan kita sudah memasuki tentang maksiat-maksiat hati. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk kita selalu dapat mengkaji ilmu agama. Jangan bermalas-malasan, jangan merasa bosan. Walaupun berulang-ulang kita mengkaji, mendengar berulang-ulang tidak akan mengurangi pahala kita tetap. Demikian hari ini. Terima kasih bagi yang telah bergabung semuanya. Semoga hari ini, pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah. Demikian, terima kasih. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih. Barakallahu fikum. Yang mendoakan amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum.